Oke, sekarang jam 11 malam. Ada hal menarik, sebuah kalimat tentang jangankan pintar, bodoh pun tak punya. Jangankan rendah, tinggi pun kamu tak ada. Nah, sengaja saya vlogkan malam ini kepada teman-teman supaya bisa memahami artinya dan mengingatkan kepada saya sendiri. Jadi pada dasarnya dalam kita menjalani hidup ini, semakin kita mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan, kita semakin merasa bodoh, merasa rendah diri. Karena apa? Sebegitu luasnya pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada kita membuat kita semakin merunduk, ya kan? Semakin berisi merunduk. Tapi ada satu kalimat yang sangat sangat penting untuk kita pahami, adalah kalimat jangankan pintar, bodoh pun tak punya. Jangankan rendah, tinggi pun kamu tak punya. Maksudnya apa? Maksudnya dalam hidup ini kalau kita memang dalam hidup ini sudah berisi itu maksudnya kita sudah menerima ilmu pengetahuan. Dengan ilmu tadi diangkat derajat kita oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala atas ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Di situ harus kita merasa kosong, merasa tidak ada apa-apa, atau merasa kalimat subhanallah ya kan, maha suci Allah, atau alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku ilmu pengetahuan ini, telah memfasilitasi aku. Kemudian Allahu Akbar, Allah maha besar, dengan segala keakbarannya ini ternyata aku ini nggak ada apa-apanya, ya kan, aku ini kosong karena Allah yang akbar. Nah, ketika kita merasa aku ini semakin bodoh, nah kalimat semakin bodoh itu kamu masih merasa. Sementara ungkapan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ungkapan tiada daya dan upaya kecuali atas Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, menghadirkan kudrat irodat, ya kan, ilmunya Allah, ya kan, adalah sebagai tolok ukur kalimat jangankan pintar, bodoh pun tak punya. Adalah kalimat pengkosongan diri. Karena hakikat zat Allah adalah kekosongan itu sendiri. Kita memahami tauhid zat, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid af'al. Jadi Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari membagi keempat jenis tauhid ini. Cuman secara ringkas pemakaiannya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, bisa nggak kita menerapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim, yang termanifestasikan, terkejawantahkan pada kalimat jangankan pintar, bodoh pun tak punya, jangankan rendah, tinggi pun tak punya. Supaya apa? Supaya dalam hidup ini kita tetap merasa kosong, merasa tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa apa-apa, kosong aja lagi, ya kan? Supaya itu, karena apa? Segala yang kuasa itu adalah Allah. Makanya Imam Asy'ari mengajarkan dalam kitab Sifat 20 adalah dasar-dasar memahami ini semua. Dan dari Al-Quran sendiri, Ummul Al-Quran surah Al-Fatihah sendiri, alhamdulillahirabbil alamin, ya kan, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Itu induknya. Itulah hakikat pengosongan diri kita, itulah hakikat inti dari doa kita. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah yang maha kasih dan maha sayang. Rahman Rahim ada di situ. Karena apa? Ada kalimat ba di depan bismillah, yang artinya kita ini sesuatu yang baharu, kita ini yang diciptakan, yang asalnya tiada diadakan. Walaupun aslinya kembali menjadi tiada, kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali berpulang. Apa yang berpulang?
ruhnya kita akan harus berpulang kembali ke Allah. Nafsu-nafsu kita, ya kan, yang orang bilang unsur-unsur api, angin, air, tanah dalam diri kita harus juga berpulang kepada Allah. Ya, selanjutnya kita bawa apa? Ilmu yang bermanfaat, kemudian amal jahiliyah yang kita lakukan, kemudian doa dari anak-anak soleh yang insya Allah kalau memang Allah menghendaki kita diberikan anak yang soleh. Kata kuncinya apa? Anak soleh adalah anak yang sempurna ma'rifatnya kepada Allah sehingga dia beribadah langsung Allah mudahkan untuk diijabah kepada diri kita. Jadi dalam hidup ini jangankan pintar, bodoh pun tak punya, jangankan rendah, tinggi pun tak punya, adalah pakaian penting untuk menerapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisa dipahamin? Jadi bukan semakin bodoh. Kata kalau kamu bilang aku ini semakin bodoh, kamu ada rasa bodoh di situ. Ada rasa, masih merasa. Nah, ini adalah apa ya? Tingkatan-tingkatan pemahaman supaya kita tetap selalu merestat, selalu waspada dengan kata-kata kita. Mungkin itu aja vlog dari saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa penting saya sampaikan? Ya karena hati saya pengen menyampaikan. Oke?